Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Adi Priambodo, ada Kevin dan Muhammad Rizky dan Niku Astuti. Kami akan mempresentasikan materi paradoks dari pemasaran ke pelanggan terhubung. Kita selama ini percaya bahwa kata pemasaran seharusnya ditulis pemasaran. Harusnya dengan cara seperti itu mengingatkan kita bahwa pemasaran terkait dengan pasar yang senantiasa berubah, dan bahwa untuk memahami pemasaran yang unggul, kita seharusnya memahami bagaimana pasar berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Petunjuk dan tren dapat kita lihat sejenis baru pelanggan, jenis yang akan menjadi mayoritas pada masa depan. Saat ini bangkit secara global kaum muda di perkotaan. Sementara pasar yang sudah matang menghadapi populasi yang sudah menua. Pasar perkembangan yang menikmati keuntungan demografis dari populasi yang lebih muda dan produktif. Tidak saja muda, mereka juga dengan cepat bermigrasi ke daerah perkotaan dan menganut gaya hidup kota besar. Sebagian besar dari mereka adalah kelas menengah ke atas dan mempunyai penghasilan besar. Naik dari status sosioekonomi rendah, mereka bercita-cita mencapai tujuan yang lebih besar. Namun, yang membedakan pelanggan jenis baru ini dengan pasar lain yang sudah kita sebelumnya adalah kecenderungan mereka untuk bergerak dengan lincah. Mereka banyak bergerak, sering berpergian, dan menjalani hidup dengan tangkas. Segala harus instan dan efisien secara waktu. Ketika tertarik pada sesuatu yang dilihat di televisi, mereka akan mencarinya di gawai mereka. Ketika memutuskan untuk membeli sesuatu di toko, mereka meneliti harga dan kualitas secara online. Sebagai orang yang fasih secara digital, mereka bisa membuat keputusan pembelian dimanapun dan kapanpun dengan melibatkan berbagai gawai. Meskipun memiliki kecerdasan digital, mereka senang mengalami sesuatu secara fisik. Mereka menghargai keterlibatan sentuhan ketika berinteraksi dengan merek. Mereka juga sangat berjiwa sosial, mereka berkomunikasi satu sama lain dan saling percaya. Bahkan mereka lebih percaya jaringan teman dan keluarga daripada korporasi dan merek. Mematahkan mitos konektivitas. Konektivitas membuat kita mempertanyakan banyak teori umum dan asumsi besar yang kita pelajari tentang pelanggan produk dan manajemen merek. Konektivitas mengurangi secara signifikan biaya interaksi di antara perusahaan, karyawan, mitra saluran, pelanggan, dan pihak lain yang terkait. Pada gilirannya, konektivitas akan mengurangi rintangan memasuki pasar baru, memampukan pengembangan produk secara bersamaan, dan memperpendek kerangka waktu untuk membangun merek. Ada berbagai kasus terkait bagaimana konektivitas dengan cepat mendisrupsi industri yang sudah lama mapan dengan rintangan masuk yang tampak tinggi. Amazon mendisrupsi toko buku tradisional dan kemudian industri penerbitan. Begitu pula Netflix yang mendisrupsi toko penyewaan video tradisional dan bersama Hulu mengguncang perusahaan layanan TV, kabel, dan satelit. Dengan cara yang sama, Spotify dan Apple Music mengubah cara kerja distribusi musik. Konektivitas juga mengubah cara kita melihat persaingan dan pelanggan hari ini, dan menciptakan produk bersama pelanggan adalah suatu hal yang paling penting. Persaingan bukan lagi permainan zero sum. Pelanggan bukan lagi penerima pasif dari segmentasi, penargetan, dan gerakan pemosisian perusahaan. Konektivitas mempercepat dinamika pasar sedemikian rupa sehingga mustahil bagi perusahaan untuk berdiri sendiri dan mengandalkan sumber daya internal untuk menang.
Meskipun pengaruhnya jelas, konektivitas sering diremehkan semata-mata sebagai aplikasi teknologi yang harus pemasar dilihat. Melihat melihat konektivitas hanya dari sudut pandang teknologi kerap menyesatkan. Dalam konteks strategi, banyak pemasar memandang konektivitas sekedar sebagai platform dan infrastruktur yang mendukung arah keseluruhan tampilan gambar besar konektivitas. Kemungkinan pemasar untuk menghindari perangkap ini. Meskipun benar bahwa konektivitas didorong oleh teknologi, yaitu teknologi layar dan internet. Berikut adalah perbedaan dari pemasaran online dan offline. Bisa dilihat dari gambar ini, kalau untuk pemasaran online bisa diakses lewat laptop dan handphone, di mana bisa diakses di media sosial maupun Twitter, Facebook, Instagram, ataupun toko online yang sudah ada di era sekarang. Dan sebaliknya untuk offline bisa dikatakan untuk pemasaran lewat surat kabar, televisi maupun radio. Ya, kita lanjut kepada level konektivitas. Yang pertama yaitu level konektivitas berdasarkan pengalaman, di mana internet digunakan untuk memberikan pengalaman unggulan di titik sentuh antara pelanggan dan merek. Akan tetapi pada tahap ini kita tidak hanya memikirkan lebar konektivitasnya, tetapi juga kedalamannya. Level terakhir adalah level konektivitas sosial, yaitu level konektivitas yang berhubungan dengan kekuatan koneksi dalam komunitas pelanggan. Setelah itu kita masuk ke dampak bisnis paradok nomor satu, perbandingan online dan offline. Yaitu yang pertama, sementara bisnis online sudah menguasai bagian yang signifikan dari pasar selama beberapa tahun terakhir. Kami tidak signifikan dari pasar selama beberapa tahun terakhir. Kami tidak percaya bahwa bisnis online akan sepenuhnya menggantikan bisnis offline. Karena apa? Kita tahu sendirilah yang namanya pasaran offline sama online itu pelanggan konsumen lebih percaya kepada offline, karena pada dasarnya yang namanya penjualan offline sama online itu lebih diutamakan ke produk. Yang namanya produk, apabila kita tidak melihat produk secara kasat mata atau mungkin cuma hanya secara online, kita tidak bisa menilai produk itu lebih unggul atau tidak, dan produk itu bisa dikatakan real pick sesuai gambar atau tidak. Makanya itu di posisi sekarang, kalau menurut saya pribadi, yang namanya penjualan online dan offline itu tetap levelnya level offline, karena di selain yaitu tadi untuk masalah pembelian kita harus ke tempat. Karena apa ya, kita harus melihat produknya bahwa benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu kita lanjut ke paradoks yang kedua, yaitu perbedaan atau mungkin definisi pelanggan terinformasi dan pelanggan yang teralih. Kita semua tahu bahwa pelanggan masa kini adalah pelanggan yang paling berkuasa. Bisa dikatakan pembeli adalah raja. Tapi bisa dipastikan bahwa sebagian besar mereka secara aktif mencari informasi tentang merek. Di sisi lain kita harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman.
Mereka membuat lebih baik keputusan pembelian atas dasar informasi yang diterima. Namun meskipun level rasa ingin tahu dan pengetahuan lebih tinggi, mereka tidak memegang kembali atas apa yang ingin mereka beli. Dalam membuat keputusan pembelian, kita harus benar-benar tahu mana produk yang lebih unggul dan mana produk yang lebih relevan tidak untuk dibeli. Yang pertama yaitu pelanggan terpengaruh oleh 3 faktor, yaitu yang pertama mereka terpengaruh oleh komunikasi pemasaran. Di sisi lain kita tahu bahwasanya yang namanya sosial media sekarang lebih mengunggulkan produk-produknya atas penilaian dan pembelian orang-orang banyak. Makanya dari itu orang-orang bisa menilai bahwa produk ini benar-benar unggul atau tidak. Seperti contohnya di aplikasi, mungkin di sosial media, di Instagram, di WhatsApp Story, mungkin di TikTok juga, di iklan televisi, iklan media. Yang kedua yaitu mereka dipersuasi oleh pendapat teman-teman dan keluarga. Seperti contohnya keluarga berkata, oh ini barang ini bagus, dibeli aja sama teman-teman, karena mungkin kita ruang lingkupnya bersama teman-teman kita, jadi kita terpengaruh oleh teman-teman. Yang ketiga yaitu mereka juga mungkin memiliki pengalaman pribadi atau mungkin pengetahuan atas dasar sikap terhadap merek tertentu berdasarkan pengalaman masa lalu. Di sisi lain, sebagai contohnya kita membeli baju yang memiliki merek 3 second, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dari pembelian masa lalunya, mungkin produk itu unggul, maka setelahnya akan dibeli lagi. Karena apa? Produk itu memang benar-benar unggul untuk dibeli. Mungkin itu yang saya sampaikan. Bisa dilanjut ke Mbak Niko Asuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kevin. Akan saya lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu paradoks nomor 3, yaitu pembelaan negatif dan pembelaan positif dari pelanggan. Pembelaan sendiri bukanlah konsep baru dalam pemasaran. Dikenal juga sebagai kabar dari mulut ke mulut. Pelanggan yang dianggap loyal pada sebuah merek mempunyai kemauan untuk mendukung dan merekomendasikan mereknya kepada teman-teman dan keluarga mereka. Untuk pembelaan sendiri terdiri dari 2 macam ya, yaitu pembelaan negatif dan pembelaan positif. Untuk pembelaan positif yaitu perlakuan spontan tanpa didorong dan secara aktif merekomendasikan suatu merek tertentu. Contohnya, ada sanak saudara atau contohnya adik saya membeli roti di sebuah warung. Karena roti itu enak, spontan adik saya merekomendasikan kepada saya untuk membeli roti di toko tersebut. Sedangkan untuk pembelaan negatif, yaitu biasanya timbul dari kabar dari mulut ke mulut yang negatif, yaitu kebalikannya dari pembelaan positif. Dan untuk selanjutnya yaitu pemasaran di tengah paradoks. Paradoks itu hidup berdampingan dan saling melengkapi dengan tujuan bersama berupa memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Selain itu, terdapat paradoks konektivitas memberdayakan pelanggan dengan informasi berlimpah yang kerap lebih diperingatkan daripada preferensi pribadi. Akhirnya, bersama konektivitas terdapat peluang besar bagi mereka untuk memperoleh pembelaan positif. Namun, mereka tetap saja rawan mengundang pembelaan negatif. Ini belum tentu buruk karena pembelaan negatif seringkali mengaktifasi penganjuran positif. Jadi untuk pembelaan negatif dan pembelaan positif tengah paradoks itu sangat mendukung untuk melakukan transaksi jual beli.
Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan ini dari kelompok 1 yang terdiri dari Mas Adi, Mas Kevin, dengan juga saya, Niko Astuti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman semua. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.